Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali les hari ini kita baca surat Hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita buka hari ini adalah bedah kisi-kisi materi IPA ya. Mulai dari kelas 4 semester 1 ya, disimak semuanya. KD 3.6 kompetensi dasarnya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan berkaitan dengan indera pendengaran, itu pada tema 1 ya. Kelas 4 semester 1, materi yang harus kalian pelajari adalah sifat-sifat bunyi ya. Dicari materi sifat-sifat bunyi, digarisbawahi, lalu dirangkum untuk belajar. Nah, indikator soalnya apa? Oh, ini di sini langsung L2. Nah, nanti soalnya disajikan gambar, berarti soalnya berbentuk gambar. Nah, kalian harus dapat menentukan sifat bunyi. Jadi rangkuman yang kalian catat adalah sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi, yuk kita cari materinya bersama-sama. Oke, sudah ketemu sifat-sifat bunyi pada buku halaman 140. Di situ sifat-sifat bunyi yang perlu kalian catat di buku rangkuman biar mudah untuk belajarnya. Sifat-sifat bunyi ya, energi bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Itu yang dicatat hanya poin-poin pentingnya saja, Mbak. Yang huruf A, B ya. Ya. Sifat bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi juga bisa dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Contohnya, jika kita berada di ruang kosong yang berdinding beton dan berteriak, maka suara kita akan dipantulkan dan terdengar seperti terulang. Misalkan mulung-mulung kayak anak sing nirokna gini, kayak anak sing ngulang, kayak padahal mau sepisan, nah terus anak sing nirokna, jadi terulang. Nah, terus yang kedua, bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang lunak. Tahu lunak? Apa lunak? Lembek. Lunak ora atos, Bu. Ya benar sih ya. Amoh ya. Iya, benda lunak seperti gabus, spons, karpet, kain, dan sebagainya. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Nah, peredam bunyi itu biasanya berada ada di gedung untuk band ya, latihan drum ya, latihan musik, itu ada ruangannya khusus.
ada ruangan peredam suara agar suaranya tidak terdengar dari luar ruangan. Seperti itu agar ruangan yang lain tidak terganggu. Terus yang B, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, atau gas. Ya, zat padat. Contohnya apa, Mbak, Mas? Tembok, meja, ya. Telinga kamu tempelkan di atas meja, lalu di bawah laci kamu ketok-ketok. Terdengar nggak? Ya, diketok-ketok. Berarti itu merambat dari benda padat. Terus contohnya dari cair, misalkan bak diisi air penuh, ya, bokor. Udu bak mandi sing tembok, ya, sing ajian udu, tapi bokor, ngerti bokor ora? Sing ireng basane kae, ya, plastik diisi air penuh. Nah, lalu telinga kamu tempelkan di permukaan air tersebut, ya. Lalu diketok-ketoklah itu bokore, ya, embere, atau apanya, airnya juga bisa apa jenisnya ya, dikepiak-kepiak, tahu nggak sih, ditaplok-taplok gini. Nah, kan di telinga ada suaranya, terdengar suara itu melalui benda cair. Terus juga gas, ya, yaitu apa, dengan apa, suara. Oke, kita lanjutkan. 3.1 tadi sudah gambar hewan, disajikan gambar hewan atau tumbuhan salah satu, ya. Fungsinya misalkan pada gambar hewan ditunjukkan sirip atau bagian kepala ditunjukkan insang, itu fungsinya untuk apa? Kalau bagian kepala insang ikan, ya, untuk bernafas. Kalau tumbuhan misalkan ditunjukkan akar, fungsi akar untuk apa? Atau daun, fungsinya untuk berfotosintesis. Seperti itu contohnya. Lalu kita lanjutkan 3.7, ya, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kelas 4 tema 5 semester 1. Ya, masih ingat apa enggak? Materi sifat-sifat cahaya. Nanti kalian disajikan gambar, soalnya berbentuk gambar ilustrasi, ya, gambar ilustrasi berarti. Nah, kalian dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Berarti yang perlu kalian catat atau digarisbawahi yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, Mbak, Mas, di buku, ya, pada buku halaman 141. Cahaya itu merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk penerangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan, ya, tadi sudah, yaitu dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis memerlukan apa saja, ya? Air, sinar matahari, karbon dioksida, ya, dan menghasilkan dibantu cahaya matahari enggak? Dibantu, iya. Nah, nanti menghasilkan oksigen, maka dari itu berfotosintesis pada siang hari. Oke, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, itu saja yang dicatat. Cahaya merambat lurus, ya. Misalnya cahaya senter. Tahu senter? Tahu, ya. Senter itu membentuk garis lurus, dan cahaya Merkurius di pinggir laut membentuk garis lurus. Nah, sifat yang kedua, cahaya dapat
dipantulkan. Contohnya bayangan saat kalian bercermin ya, ngaca, dan bayangan kita yang terlihat di air ya, bercermin di atas air. Tapi air yang jernih ya, jangan air yang kotor. Lanjut, sifat cahaya yang ketiga apa? Dibaca. Cahaya dapat dibiaskan. Ya, silakan dicatat. Cahaya dapat dibiaskan. Contohnya pada sendok. Ya, sendok dilebokna gelas sing isine ana banyune. Nah, kang njabat tuli ketone sendoke tugel ya, kelihatan patah. Sendok tampak patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih dan kolam atau sungai yang airnya jernih terlihat dangkal. Ya, padahal jero ya, banyune jero, sungainya jero. Nah, karena airnya jernih jadi ketone cetek ya. Ngerti cetek, Mbok? Dangkal. Oke. Sudah? Kita lanjutkan yang keempat, cahaya menembus benda bening. Ya, cahaya menembus benda bening. Misalnya cahaya yang menembus kaca atau gelas. Dan saat kita berjalan di siang hari, terlihat bayangan tubuh kita. Karena apa? Karena cahaya hanya menembus benda bening. Apabila bendanya tidak bening ya tidak akan membentuk bayangan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, diuraikan contohnya terjadi pelangi. Setelah hujan biasanya ada pelangi. Siapa yang pernah lihat pelangi? Ya, iya, tapi bukan mitosnya bidadari sedang mandi, tapi padahal itu adalah sifat cahaya yang dapat diuraikan. Misalnya terjadi pelangi, gelembung sabun yang terkena cahaya matahari ketone ana warnane. Gelembung sabun misalkan dek dolanan sabun kayak telembungan. Nah, kenang cahaya matahari itu warnane kayak pelangi. Terus pulpen diademna cahaya matahari ketone kayak anak pelangine. Ya, itu namanya cahaya diuraikan menjadi beberapa warna. Warna pelangi ada berapa? 7 apa saja, Pelora? Mejingku hibiniu ya, mejingku hibiniu merah. Merah, jingga, mejing kuning, mejingku hijau, biru, nila, niu, ungu. Mejingku niu itu warna pelangi, bukan yang di lagu-lagu merah, kuning, hijau. Itu belum lengkap ya. Warna pelangi ada 7. Mejingku hibiniu. Oke, kita lanjutkan KD. Oke, kita lanjutkan 3.3 kelas 4 semester 2, yaitu macam-macam gaya. Ya, nanti kalian mengidentifikasi macam-macam gaya. Berarti yang perlu kalian hafal yaitu macam-macam gaya di buku halaman 138. Ketemu? Iya, materi gaya dan gerak ya. Nah, di sini macam-macam gaya yang sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada gaya gravitasi bumi, gaya listrik, magnet, terus gesek, pegas, otot. Nah, itu ada 6 gaya. Gaya gravitasi bumi ya merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi, maka dari itu disebut gaya gravitasi bumi. Contohnya jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya ya.
Nah, tiba kok mengisor ya, iya ya, karena ada tarikan dari bumi. Ya bisa melayang-layang kalau di luar angkasa karena jauh dari bumi. Ya, sudah tidak ada gaya gravitasinya, sudah tidak ada gaya tariknya. Jadi walaupun kalau di luar angkasa kamu bawa air di dalam gelas, walaupun disuntek ya mutah ya, karena tidak ada tarikan. Oke, yang B, gaya listrik. Gaya listrik itu merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Contohnya bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Kalau blender dari energi listrik menjadi gerak juga. Kalau magicom energi listrik menjadi panas. Kalau AC iya, listrik jadi dingin, suhunya dingin ya. Terus kalau setrika listrik Ya panas. iya, dari energi listrik menjadi panas. Kalau televisi energi listrik menjadi ya bukan gambar lambat cahaya. Iya, oke. Jadi macam-macam gaya kita baca bersama-sama. Yang pertama gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, terus iya, kalian pelajari. Lanjut 3.5 ya, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Di sini yang menjadi energi alternatif itu angin. Terus contohnya angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dikatakan alternatif? Karena pengganti sumber energi yang terbatas. Jadi kita harus mencari terobosan atau alternatif ya, agar energi yang ada tidak cepat habis lah. Alternatif anginnya orang tank ya, banyu ya, air kan bisa dapat diperbaharui. Matahari apalagi ya, sumber energi terbesar adalah sumber matahari. Cahaya menyinari bumi sepanjang masa tidak kenal lelah. Sumber energi ya, sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif itu materinya. Nah, nanti soalnya kalian menyebutkan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini di soal uraian ya. Nomor 32. Contoh soalnya seperti ini. Sebutkan 5 energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kamu menyebutkannya tidak langsung air, angin, enggak ya, tapi menggunakan kalimat pengantar jawaban. Sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari yaitu ya, apa contohnya? Bisa angin, air, matahari, panas bumi ya, bahan bakar organik, terus nuklir, gelombang laut juga bisa. Oke, ini dulu yang Bu Guru record ya, yang selanjutnya tidak di record. Sekian dulu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mari lanjut.